Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku semua dimanapun berada. Kita pada pagi hari ini bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar sepanjang hari ini Tuhan menyertai kita di dalam apapun yang kita kerjakan. Tuhan yang buat berhasil di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu yang sangat indah untuk kami memuji besarkan nama-Mu, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang selalu memenuhi hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersukacita. Bahkan sepanjang hari ini hidup kami selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama muji Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati, amin, amin, untuk menyembah-Mu. Amin. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu
yang datang mengurapimu. Haleluya Yesus. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. 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 Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Bapa, menyembah Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Karena bukan Penuhilah kehendak kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang layak kami sembah. Tuhan Yesus yang layak kami puji. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji besarkan nama-Mu, kami menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, hingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 50 dikatakan firman Tuhan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini cerita atau firman Tuhan yang menceritakan ada seorang perempuan yang berdosa mengurapi Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus diajak atau dipanggil oleh seorang Farisi, orang yang terpandang yang bernama Simon, ya, mengundang Tuhan Yesus untuk apa? Untuk makan di rumahnya. Dan Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu. Lalu Tuhan duduk makan di tempat itu, di rumah orang Farisi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata pada waktu Tuhan Yesus datang, itu datang seorang perempuan, orang yang berdosa di kota itu. Di kota di mana orang Farisi itu tinggal, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Orang yang berdosa ini, perempuan ini mendengar bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa manusia. Nah, perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus setelah dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di kota itu dan makan di rumah orang Farisi itu. Dia datang membawa sebuah buli-buli. Nah, perempuan ini adalah
perempuan yang rendah hati. Dia datang kepada Tuhan Yesus tidak langsung dari muka enggak, tetapi dari belakang. Dengan kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan Yesus, kemudian menangis di kaki Tuhan Yesus. Dia menangis, sehingga air matanya ini membasahi kaki Tuhan Yesus, kemudian dilap dengan rambutnya. Yang terurai rambut itu mengusap kaki Tuhan Yesus yang dibasahi oleh air mata dari perempuan ini, perempuan berdosa ini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami kesulitan apapun, kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur bahwa air mata orang-orang yang percaya kepada Tuhan ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita mempunyai kesulitan, kita menangis di hadapan Tuhan pada waktu kita berdoa ataupun kita dengan segala kesulitan kita datang kepada Tuhan menangis di hadapan Tuhan, air mata kita ditampung di dalam kirbat Tuhan. Lah, kirbat pada zaman waktu itu, kirbat untuk apa? Untuk mengisi anggur. Anggur diisi di dalam kirbat itu. Apalagi mungkin susu, air susu juga ditampung di dalam kirbat itu. Atau air, untuk apa? Untuk perjalanan jauh. Dan kirbat itu untuk menampung anggur ataupun air. Supaya apa? Supaya rasanya itu tidak berubah. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau air mata kita ditampung oleh kirbat Tuhan, sehingga kehidupan kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Juga perempuan ini menangis di kaki Tuhan Yesus, bahkan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus, membasuh kaki Tuhan Yesus, kemudian rambutnya untuk mengusap air mata itu, kemudian menciumnya. Setelah dicium kaki Tuhan Yesus, kemudian perempuan ini meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sebuah hati perempuan ini yang mempunyai kerendahan hati. Di dalam kehidupan kita seharusnya seperti perempuan ini. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Tetapi pada waktu itu justru orang Farisi yang bernama Simon ini, dia berkata di dalam hatinya, apakah Yesus ini tidak tahu bahwa Yesus ini adalah seorang nabi. Seharusnya dia tahu bahwa yang ada di bawah kakinya atau di kakinya ini adalah seorang perempuan yang berdosa. Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia mengetahui isi hati dari Simon orang Farisi ini. Kemudian dia memanggil Simon. Simon, ada suatu perumpamaan bahwa ada seorang pelepas uang. Orang ini pelepas uang ini meminjamkan, ada seorang meminjam 500 dinar. Juga yang lain 50 dinar. Karena mereka ini tidak bisa membayar, akhirnya pelepas uang ini mengatakan, sudah semuanya hutangmu sudah aku hapus. Kemudian Tuhan Yesus tanya pada Simon ini, menurut pendapatmu siapa yang lebih bersuka cita, siapa yang lebih berbahagia? Ternyata Simon ini berkata, kira-kira orang yang mempunyai hutang lebih banyak, itu yang lebih berbahagia. Tuhan Yesus berkata apa? Benar Simon, pendapatmu benar. Jadi Tuhan Yesus itu mempunyai hati, dia bisa melihat hati seseorang. Kehidupan kita juga seperti itu.
hati kita dilihat oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar tulus hati di dalam kita melayani Tuhan? Apakah kita benar-benar dengan kerendahan hati pada waktu kita datang kepada Tuhan? Ternyata apa yang dilakukan perempuan ini menyukakan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan juga berkata kepada kita bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, Tuhan juga berkata apa? Kita mengaku segala dosa kita. Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Bapak, Ibu, Saudaraku, apakah pada waktu kita, dosa kita diampuni, kita berubah di dalam kehidupan kita? Harusnya kita berubah. Hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup kita yang lama yang sering melukai hati Tuhan, kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Endingnya ayat yang ke-50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan berkata kepada perempuan ini, dengan kerendahan hati perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, mengurapi Tuhan Yesus, dan ternyata Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan kamu, dan pergilah engkau dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita mencontoh perempuan yang sangat berdosa ini. Dia mempunyai kerendahan hati, dia mempunyai hati untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan kamu, dan pergilah kamu dengan selamat. Kalau kita datang dengan Tuhan kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita mengaku segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan Tuhan berkata apa? Imanmu telah menyelamatkan kamu, dan kamu pergi dengan selamat. Nah, ini Bapak, Ibu, Saudaraku, kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa kita. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita terima dengan iman bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Tuhan berkata kepada kita, imanmu, iman kita semua, orang-orang yang saat ini mendengarkan doa pagi ini, ikut doa pagi ini, iman kita yang menyelamatkan, iman kita sudah menyelamatkan kita, dan kita akan pergi dengan sukacita karena keselamatan dari Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan menyertai kita sehingga hidup kita selalu baru di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Ku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu
Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada kami, supaya hati kami mempunyai hati yang rendah hati, seperti seorang perempuan yang berdosa ini. Seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Seorang perempuan yang menangis di kaki Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami hati, supaya hati kami selalu rendah hati di hadapan-Mu, rendah hati di semua orang. Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini mereka sedang sakit, baik mereka yang sakit opnam di rumah sakit maupun mereka yang sakit di rumah, Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menjamah mereka satu persatu pada bagian-bagian tubuh yang sakit, dijamah oleh Tuhan, sehingga aliran-aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir terus dari ujung rambut hingga telapak kaki mereka, sehingga kesembuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka sembuh, mereka sehat. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Usaha pekerjaan umat-Mu, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat berhasil, sukses, beruntung. Berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu. Berikan damai sejahtera, kerukunan yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Umat-Mu yang masih belajar, baik mahasiswa maupun pelajar, diberi Tuhan hikmat kepandaian. Masa depannya adalah masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.